Alhamdulillah wa syukrillah wa nikmatillah la hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Para sesepuh, bini sepuh, para yai, punyai, ustazah, Ustaz sedayunipun ingkang dipun muliaken dening Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah saya bisa bersilaturahim lagi di hadapan panjenengan sami dalam situasi yang insya Allah happy, bahagia. Bapak-bapak, ibu-ibu bahagia nggih? Bahagia dunia dan akhirat, Allahumma amin. Insya Allah. Jadi kita mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan nanti ketika menghadap Allah dalam kondisi yang happy, bahagia. Nah, tapi untuk mencapai kebahagiaan tidak hanya serta-merta kita bisa bahagia. Saya bisa menuju sini, orang mak duduk, kayak mak lampir, celing, jadi ada proses dan melewati tempat-tempat yang katanya dingin, katanya sangar, katanya apa namanya daerah sing medeni akeh kreak gangster gitu. Tetapi ketika kita ini dihadapkan dengan ancaman itu sejak zaman dulu bahkan sejak saya dulu di Musi Banyuasin, dulu saya itu pernah di Musi Banyuasin. Itu seringkali melewati hutan belantara, mas ojo melewati kuno ki akeh macan. Kadang pas macan ngeleh itu medeni kan gitu ya. Wong lewat langsung diberakot. Tapi ketika saya lewat, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Allah memberi selamat. Jadi kalau dulu saya ketika bepergian kemana saja, saya disangoni sama Pak Yai saya. Dia nek beh lunga maca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Maka insya Allah ada 3 kekuatan. 1 akan dapat petunjuk, 2 akan dapat kecukupan, 3 akan mendapatkan perlindungan. Wah, ini fotonya ini ya. Ini kakak adik gitu, bapak gitu, ibu gitu, mbah gitu. Ya, tapi paling tidak motivasinya adalah semangat ya. Jadi saya dari Dr. Cipto menuju sini, dulu ketika posisi tadi di Musi Banyuasin, melewati daerah angker, melewati daerah manapun, ketika kita hakul yakin, akidah kita kuat, tauhid kita kuat, wis ora ono sing iso ngalahke awake dhewe. Ketika di sini muarak katanya gangster, kreak dan sebagainya, kalau kita ini pasrah kepada Allah SWT, wis ora ono sing bakal medeni awake dhewe. Tidak ada yang bakal membahayakan diri kita, itu enggak ada. Jadi ketika dulu saya melewati hutan, kalau di Musi Banyuasin itu kan dari satu kampung ke kampung lain kan harus 1 melewati sungai, 2 melewati hutan belantara, 3 baru melewati kampung perkampungan. Nah, saya dari pondok saya dulu di Musi Banyuasin, pondok saya jalur 14, rumah mbah saya itu jalur 18. Jaraknya kurang lebih 30 kilo. Saya berangkat, pamit sama Pak Yai saya mau pulang. Loh, kenapa pulang? Saya kangen sama mbah saya kangen sama orang tua saya. Ini jam sudah jam sekian. Jamnya itu sudah waktu asar, sudah menjelang maghrib. Padahal perjalanan itu dari pondok sampai ke rumah mbah itu butuh waktu kurang lebih sekitar 4 jam, 5 jam. Itu kalau jalannya apa? Tapi nek barudan bisa sampai 6 jam, 7 jam. Numpak sepeda ondel. Zaman semua itu numpak sepeda ondel. Melewati hutan belantara, melewati sungai, melewati perkampungan, melewati kuburan dan sebagainya. Karena Pak Yai nek memang dirimu wis tekad mantep mau pulang, wis aku nyangonine tak sangoni doa. Kon maca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nalika semonten tak kira meh nyang rogoh
apa kantong ini nyangoni duit gitu, mboten ternyata Pak Yai. Nyangoni ini. Ketika perjalanan saya lalui baru satu jalur dari 14 ke 15 itu hujan lebat. Terus kemudian reda melakukan perjalanan lagi sampai jalur 16 tambah hujan deras. Berarti masih 2 jalur. 17 baru ke 18. Karena hujan sangat lebat, saya menepi, kemudian niup menggoni teritian. Ketika niup di teritisan orang itu, saya nggak kenal siapa orang pemilik rumah itu, saya nggak kenal, nggak tahu, dan nggak pernah mampir di situ. Tiba-tiba pemilik rumah itu membuka pintu. Jam itu sudah menunjukkan maghrib. Buka pintu, memang kamu kok di sini? Iya, saya dari pondok mau pulang ke jalur 18. Masih jauh. Paling perjalanan masih kurang lebih 2 jam lebih, masih 3 jaman. Nah, diambil ke, kon masuk, badan saya basah kuyup, bajunya basah kuyup semuanya. Diambil ke, jika ke sarung sing anyar, terus ada kuku yang anyar, belalah kukunya pas dengan saya. Jadi saya dikasih baju baru, dikasih sarung baru, kemudian dipinarake, digawe ke teh hangat, baru itu diajak makan. Nah, karena hujan semakin deras, wes nang turun kene sik wae. Apalagi jalan ini nek teng daerah musibahnya kan tanahnya tanah lempung, tanah liat. Wah, ini memaksakan wes delok-delok mandek ngilangi budale gitu. Nah, ketika subuh kita subuhan bersama, terus kemudian saya pamit, saya disangoni, terus kemudian saya akhirnya sampai ke rumah. Artinya apa? Ini 3 hal ini saya dapatkan semua. Ketika siapa pergi dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, siji endek petunjuk, alhamdulillah tidak tersesat. Walaupun malam hari gelap gulita saya lalui dengan jalan sepeda ontel itu, siji tidak tersesat. Pada saat di jalur 15 saya melewati hutan belantara, ada babi kurang lebih 50-an ya. Nek jenengan nate nonton film Laskar Pelangi niku ada buaya lewat, nek saya pas itu ada babi lewat. Babi lewat ini setengah jam kalau mandek ngei kesempatan babi lewat. Alhamdulillah satu pun di antara 50-an lebih babi orang masih nabrak kula. Nek ketabrak ora ana wong babar blas sing nulungi kan, mergo dhewean. Alhamdulillah. Jadi pertama Allah memberikan petunjuk, yang kedua Allah memberikan kecukupan, dikai sarung anyar, kei kelambi anyar, kei mangan, gawe teh, bahkan pagi-pagi ketika saya melanjutkan perjalanan, ijik dikai sang. Ngomong iki duit kanggo jogo-jogo ning perjalanan. Nah, dikai sang. Pak Yai dari pondok itu hanya memberikan sangu apa? Doa. Tetapi ketika saya baca dengan tulus ikhlas, alhamdulillah Allah mengabulkan. Ora ana wong sing ganggu, ora ana kewan sing berakot kula, ora ana, ya alhamdulillah tidak ada kecelakaan jatuh, enggak ada. Ini adalah etikat dan semangat kita ketika kita di dalam situasi apapun, apalagi lagi marak gangster, marak apa kreak, marak kreak iki apa jenenge? Kiri, elek, kuak-kuak kan gitu. Nah, lo tangklet kalau mahasiswa kula. Ada nggak yang di sini jadi anggota kreak? Enggak loh Pak. Kita kiri enggak, elek enggak, kuak-kuak juga enggak. Awake dhewe sugi-sugi kabeh. Apa jenenge ganteng-ganteng kabeh. Jadi, walaupun ada ancaman apapun, ketika kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan perlindungan kepada kita. Nah, insya Allah Allah akan memberikan kecukupan kepada kita dalam situasi apapun. Maka saya seringkali ketika keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kuwi ketoke bahasane gampang dihafal. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu sedaya niki ngapalkan niki gampang, terus apal kabeh. Tetapi untuk mengucapkan ketika keluar dari rumah, ora kabeh wong iso duwe kesempatan.
apalagi ibu-ibu nek meh kondangan mangkate ke susu-susu. Karena persiapan ini meh sak jam dhewe. Nek bapak-bapak nek meh tindakan kan persiapannya paling mau 5 menit ini. Nganggo patok, klambi, baju, sepatu wis bar. Lah ibu-ibu nganggo apa bajuke nyesuaikan antara kerudunge karo bajuke, nyesuaikan karo sepatune, engko tasih kaya apa, engko dandanane kerudunge piye dan sebagainya. Ini ya, belum lagi nanti bersoleknya, wah itu kan. Sehingga ketika sudah pada waktunya kesusu wis ora kok belum maca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Bapaknya nganti ngenteni nganti kemringet tok kan gitu ya. Maka rata-rata nek meh ngenteni ibuke, iki kira-kira ibuke si wis meh apa selesai 99%, nah laki dengan dandan kan lho. Bapak-bapak laki ganti klambi. Nek jenengan bareng karo ibu, jenengan kemringet ngatekan ngate kulu-kulu meneh laki ngono ya. Jadi ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa inilah yang menjadi penyemangat bagi kita bahwa kita ini di dunia ini dihadapkan dengan masalah apapun, dihadapkan dengan ujian apapun, nggak ada istilah kita ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Entah itu masalah negara, entah itu masalah keluarga, entah itu masalah pribadi, tidak ada kalimat, tidak ada kata tidak bisa diselesaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dulu saya pernah pas silaturahim di sini, pas lagi marak-maraknya bunuh diri. Nah, saat banyak mahasiswa bunuh diri. Saat ini lagi marak-maraknya ada gangster, ada kreak. Bahkan saya mencatat sejak Januari sampai Agustus itu terjadi 58 kali tawuran, gelut, kekerasan yang melibatkan anak muda di kota Semarang itu sampai 58 kali. Dari Januari 2024 sampai Agustus 2024 itu 58 kali. Mbuh ana sing tawuran wong loro tok, gelut akhirnya cedera ana sing mati, atau tawuran sing model gerombolan. Bahkan ninggone Pasalanggar itu ada 2 geng, siji geng ruwet, siji geng semrawut ya. Nantang gelut. Nah, tantangannya pakai IG gitu ya. Nah, terus ketika itu adalah teman-teman Babinsa, Babin Kamtibmas, saya kebetulan seringkali komunikasi, ini ada hal yang mencurigakan. Iki ning tanggane dhewe kuwi ning cedhak Pasalanggar, saya kan rumahnya Dr. Cipto. Di dekat Pasalanggar ini ada indikasi kelompok namanya geng semrawut. Nah, terus ning gone Ligu ada namanya geng ruwet. Nah, iki geng semrawut karo geng ruwet sudah sepakat mau tawuran di depan Pasalanggar. Akhirnya polisi kita kontak dan sebagainya. Nah, wis langsung dicegat. Sing ning gone buri Pasalanggar sudah dicegat, sing di daerah Ligu sudah dicegat, akhirnya diamankan banyak senjata panjang yang diamankan. Ono celurit, ono gobang, ono macam-macam. Kalau itu sebenarnya bisa terdeteksi kok. Ya. Aparat kepolisian, saya seringkali komunikasi dengan Dir Intelkam, kemudian Polrestabes dan sebagainya. Teman-teman kebetulan keluarga saya juga polisi ada 3 orang, yang satu di Mabes Polri, yang satu di Polda Metro Jaya, yang satu di Polda. Saya sering komunikasi. Perangkat negara sing jenenge Intel dan perangkat negara yang namanya Badan Intelijen Negara itu sangat lengkap, akurat. Boleh isopol neng tikus iso ketemu kok, iso didata. AM Juma'i ini kegiatannya apa, komunikasi kumpulane mbek sopo, dino iki ming diwai, itu kalau AM Juma'i menjadi target itu sudah diketahui ya. Apalagi pakai HP saya ini. HP saya ini ketika hidup, HP saya jangankan hidup, HP saya mati saja itu iso terdeteksi kok. Posisi AM Juma'i saat ini di koordinat mana.
sedang apa, itu ketahuan. Sehingga kalau mendeteksi ada kejahatan di sekitar kita, itu sudah sangat mudah bagi seorang intelijen, bagi seorang intelkam. Ya. Maka ketika di sini misalnya di Kecamatan Banyumane ada gangster, ada kreak, di Tembalang ada, di Pegunungan ada, di Semarang Utara, Timur ada, Mijen ada, Tugu ada, itu sebenarnya sudah lama terdeteksi. Bahkan ketika ada 29 itu yang dipaparkan, itu ada 29 gangster, termasuk yang di Banyumanik, di Gayam Sari dan sebagainya, itu sebenarnya sudah lama terdeteksi. Maka ketika itu Agustus kemarin, saya bersama Ketua PCNU Kota Semarang, Pak Kiai Anasom, saya ngajak Majelis Ulama Indonesia. Kebetulan saya itu sebagai Ketua Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu. Yuk kita menghadap Pak Kapor, Pak Kapolres. Kita buat rilis pandangan masing-masing ormas. NU berpandangan seperti ini, Muhammadiyah berpandangan ini, Amatlaul Anwar berpandangan ini, LDI berpandangan ini, kemudian MTA, Majelis Ulama Indonesia, kemudian Ansor kita undang pandangan ini, Pemuda Muhammadiyah. Akhirnya kita harus buat surat kepada Kapolres Tabes agar dilakukan pemberantasan dan sweeping terhadap gangster-gangster, kreak-kreak yang ada di sekitar Semarang ini. Ini sangat meresahkan. Akhirnya dilakukan, terus kemudian ditangkapi di simbol-simbol itu. Nah, mengapa timbul gangster? Kebetulan saat gelar perkara saya itu diikutkan 2 kali di dalam gelar perkara Polrestabes. Yang pertama saat penangkapan judi kasino yang ada di PRBP di Baby Fish. Yang kedua saat penangkapan gangster, terus kemudian saat kemarin pembubaran gangster. Dan saya diminta memberikan statement. Nah, kita sampaikan kepada Pak Kapolres ketika sebelum ada lakukan sweeping. Ini meresahkan masyarakat. Bahkan mohon maaf, sekarang masjid-masjid sepi, tapi alhamdulillah di sini luar biasa. Masjid-masjid sepi. Di Halmahera ada masjid namanya At-Taqwa Halmahera, yang tadinya kalau subuh itu paling tidak 4 shop, 5 shop, itu menjadi 1 shop. Kenapa? Di sekitar Barito itu seringkali buat tawuran, bahkan larinya ke masjid dan dibacok di depan masjid. Iya, akhirnya apa? Ibu-ibu main masjid lebih. Ini apakah by design supaya orang itu takut ke masjid, supaya orang takut beraktivitas? Nah, ini memang harus menjadi perhatian. Akhirnya alhamdulillah dilakukan dengan secepatnya dan ditangkap, dan beberapa itu sudah menyerahkan diri dan menyerahkan. Senjata itu dibuat di mana? Pesan melalui online, pesan online. Saya bilang Pak Polisi, coba dilacak di Kota Semarang, pandai besi mana yang memproduksi senjata itu. Ternyata belinya lewat online. Lah, apa sebabnya munculnya kebrutalan, kejahatan dan sebagainya? Gangster itu ada sejak 1905. Ora bain-bain loh. Sejak 1905, kemudian lebih parahnya 1952 di Amerika itu sudah muncul gangster. Ono Al Capone, ono macam-macam. Terus kemudian kalau di Jepang ono Yakuza itu. Terus kemudian di Indonesia ada gangster-gangster yang dulu orang-orang sekarang sudah pada mati dan sudah tobat itu ya. Itu sudah sejak lama. Sebabnya apa? Satu faktor ekonomi. Penyebab munculnya kebrutalan itu adalah faktor ekonomi pertama. Maka ada gadzal fakru ayyakuna kufra. Kefakiran, kemiskinan itu akan menjadikan diri kita ini kufur, jauh dari nilai-nilai ketuhanan, jauh dari nilai-nilai kemanusiaan, jauh dari nilai-nilai ketauhidan. Ini kalau kufur, kalau kita fakir, maka akan muncul kekufuran itu. Yang kedua, karena adanya ketidakadilan. Nah, kok wong salah kok selalu dibelo. Padahal awak dhewe sing bener mergo ra duit,
itu selalu digenjot. Keadilan pengadilan yang tidak adil kepada masyarakat halayak umum. Wah, kayak kalau usahane nggore wong-wong sing apa namanya berduit itu langsung dilindungi. Tetapi ketika usahanya masyarakat digencet. Ketidakadilan, seorang petani juga merasa adanya ketidakadilan ketika tandur, musim tandur, semua barang-barang mahal, beras mahal, jagung mahal, telur mahal, tapi giliran dia panen berambang, panen lombok, panen padi, harga turun anjlok. Di mana milik keadilan? Akhirnya disitulah muncul pemberontakan. Maka sama sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita punya anak 5, ketika kita tidak melakukan keadilan terhadap 5 anak ini, mesti salah satu ada yang memberontak. Iya, mesti salah satu ada yang membuat kerusuhan dalam rumah tangga. Maka perlu keadilan. Dalam bingkai kita negara, keadilan itu penting. Yang ketiga, ada ketimpangan sosial. Nah, ini sama halnya ketika kami melakukan survei di Sunan Kuning. Saya dulu kan termasuk tim yang mengusulkan penutupan Sunan Kuning. Nah, jadi nek bapak-bapak gelo mohon maaf ya, gitu ya. Kok Sunan Kuning ditutup gitu ya. Jadi saya yang memberikan kajian kepada wali kota sebagai koordinator. Saya sebagai koordinator, anggotanya dari NU, dari KPPI, PPM, Pemuda Banjarmarga, Lidwaji, kemudian beberapa ormas-ormas yang lain kita ambil 9 orang timnya. Kita lakukan kajian. Mengapa dari sekian itu ada 488 PSK yang ada di Sunan Kuning? Sebabnya apa? Kita lakukan screening, satu-satu kita tanyai. Penyebab utama adalah faktor ekonomi. Kok sama ya? Kebrutalan, kejahatan muncul itu faktor ekonomi. PSK muncul, kemaksiatan muncul, faktor ekonomi. Ya. Lewongnya Yunira karuan, delalah ekonominya lemah, dia tidak punya keterampilan lain, ya udah, dengan badan kecantikannya dia, dengan badan yang mulusnya dia akhirnya menjual kemulusan dan kecantikan badannya. Nah, di sana. Jadi faktor utama adalah ekonomi. Faktor kedua adanya KDRT. Nah, kekerasan di dalam rumah tangga. Faktor ketiga adanya perselingkuhan. Faktor keempat karena ikut campurnya orang tua. Jadi ikut campurnya orang tua terhadap keluarga anak, akhirnya terjadi bubrahnya rumah tangga, sehingga dia harus mencari haluan lain. Jadi orang-orang PSK 488 itu stoknya luar biasa itu. 488, ono sing umur 17 tahun, ono umur 20 tahun, ono umur 30, 40, bahkan ono umur sing 68 tahun gitu. Nggak ada loh Bu. Umur 68 tahun isi praktek nih dari Sunan Kuning kono gini. Ya saya tanya, "Mbah, jenengan tesih ngono? Layani nggih tesih. Lah pelanggan jenengan sinten?" Mbah gian, boten pelanggan itu malah bocah-bocah pelajar SMA niku ngono gitu. Jadi cacah SMA sing do mendem gitu, duwite pas-pasan wis pokoke 20.000 bolak-balik ya gitu ya. Nah ya. Niku temeniku. Faktor utama adalah ekonomi. Maka Islam mengajarkan kepada kita umat Islam harus kaya. Tombo ati ana loro. Nek biasanya kan kita tombo ati kan 4. 5 nggih. 5 kombuati loro. Dari 5 itu disimpulkan menjadi 2. Siji cedak marang Gusti Allah, loro duit. Sepakat mboten Bu? Nah, kombuati kono loro, siji cedak marang Gusti Allah, loro duit. Apa dasarnya? Aqimis shalah wa atuz zakah. Nah, dirikan salat dekat kepada Allah SWT, wa atuz zakah, duit. Ya, umat Islam harus kaya. Saya sebagai sarjana ekonomi dan dosen fakultas ekonomi sering ketemu dengan masyarakat ekonomi syariah. MES. Di Semarang itu ada MES, masyarakat ekonomi syariah. Ketika kita ketemu dengan kelompok komunitas masyarakat ekonomi syariah, ada 3 hal yang harus menjadi perhatian umat Islam.
Yang pertama adalah penguatan akidah. Yang kedua adalah penguatan keilmuan, dunia pendidikan. Yang ketiga adalah penguatan ekonomi. Ya. Karena pihak luar itu sudah mulai menyerang kekuatan Islam dengan 3 kekuatan ini. Bagaimana umat Islam dikerdilkan akidahnya, sudah tidak yakin dengan agamanya, sudah tidak yakin dengan keislamannya, sudah tidak yakin dengan Al-Qur'annya, sudah tidak yakin dengan masjidnya. Lu zaman biyen wong nyolong bondo masjid ora wani babar blas. Sak preman, sak mbah-mbah maling bondo masjid itu rak wani. Wah lu kualat lu. Lho saiki kotak lho, sak kotak-kotake diangkat leboke mobil gitu ya. Iya. Kuatan bondo-bondo masjid iki lho. Kula niku lho saya sebagai ketua takmir di Masjid Wonodri, iki lagi tuku lho yang gitu. Ono apa namanya kotak dibobol CCTV le loh. Kok wong bajingan ya? Ternyata etok-etoke turu nang masjid, mandang wis lengah itu. Sekarang bukan lagi bobol kotaknya dicongkel, bahkan kotaknya diusir lebih mobil kan gitu ya. Nah ini dulu nggak ada orang berani nyolong wit kuburan kan gitu ya, nyolong bondo di masjid itu udah nggak berani. Sekarang wah sudah semakin nekat. Maka pertama adalah kuatkan akidah, kuatkan tauhid. Maka baginda Nabi Ibrahim alaihissalam dulu ketika berdoa kepada Allah itu kan bukan ya Allah jadikanlah anakku anak yang kaya raya, jadikanlah anakku jadi presiden, jadikanlah anakku wakil presiden, jadikanlah anakku gubernur, enggak. Tapi doa yang dipanjatkan baginda Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah, Robbi habli minas solihin, ya Allah jadikanlah anak keturunanku adalah anak yang soleh dan solehah. Ya. Kalaupun nanti akan jadi politisi, akan menjadi politisi yang soleh. Kalau jadi pengusaha yang soleh. Kalau jadi pengacara yang soleh. Kalau jadi gubernur yang soleh. Kalau jadi wali kota yang soleh. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuatan pertama adalah tauhid, akidah, perkara pinter, perkara lain dan sebagainya itu iso dibentuk. Tapi bagi kita kekuatan umat Islam tauhid. Ini rekomendasi masyarakat ekonomi syariah yang ketika sejak Covid itu diserang kepada kekuatan Islam, satu pengkerdilan akidah. Wong Islam piye carane wis ora yakin karo agamane. Wong Islam piye carane wis ora yakin dan tidak cinta kepada masjidnya. Wong Islam wis piye carane ora yakin dengan komunitas majelis taklimnya. Itu ditanamkan di situ. Bahkan sekarang melalui medsos kan ada tuh orang yang live streaming langsung dengan nginjak-nginjak Al-Quran, membakar Al-Quran. Ini loh kitab sucimu, saya injak-injak, saya setahun lalu juga begini, sekarang begini, nyatanya nggak apa-apa. Saya menghina Tuhanmu, saya ejek Tuhanmu sudah sejak 1 tahun lalu sampai sekarang, saya nggak apa-apa. Itu live streaming dilakukan dalam rangka apa? Mengkerdilan akidah anak-anak muda kita supaya tidak yakin lagi dengan Al-Quran, tidak yakin lagi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini perlu kita bangun. Kuat akidahnya. Yang kedua, kuat ilmunya. Yuk adik-adik kita, bahkan saya sebagai wakil dekan di Fakultas Ekonomi, saya menyampaikan kepada semua komunitas, saya tidak melihat itu Muhammadiyah, NU, LDI, wis abangan, irengan, oponan, wis pokoknya nek pengen kuliah tidak punya biaya, hubungi saya AM Jemai. Insya Allah ada solusi. Mau pilih fakultas apa? Yang penting bukan 2 fakultas. Saya bisa jamin, saya bisa bantu. Yang penting bukan 2 fakultas. Fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi. Masuk meh kuliah kedokteran kok gratis, ngono kan ya abot kan ya. Ya, kedokteran gigi, kedokteran umum. Selain itu, insya Allah mau beasiswa 50%, mau beasiswa 100%, insya Allah saya bisa bantu. Dan ini komitmen kita. Ojo nanti ono anak-anak kaum muslimin, muslimat
sing ora iso kuliah mergo ora duwe biaya. Harus kita ciptakan sarjana-sarjana muslim. Kalau selanjutnya kita ciptakan master-master muslim, kita ciptakan juga dokter-dokter muslim. Kalau pintar, kita kirim ke luar negeri. Kalau saya sebagai pimpinan Muhammadiyah, kebetulan di luar negeri ada 5 negara yang kita punya lembaga pendidikan. Yang saat ini kita sudah berkembang di Malaysia. Nah, kuliah luar negeri Malaysia kita punya. Ke Australia kita punya, ke Beirut, Lebanon kita punya, ke beberapa negara. Jadi nek pengen kuliah di beberapa negara gratis, beasiswa, itu kita bisa mengantarkan itu. Artinya dunia pendidikan ojo diremehkan. Seorang Nelson Mandela itu mengatakan bahwa kita ini bisa, ini seorang Nelson Mandela, ini pesan, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ini seorang Nelson Mandela itu memberikan semangat. Maka umat Islam ojo nganti kalah dari sisi pendidikan. Ini yang kedua. Ojo pisan-pisan umat Islam terbelakang dari sisi keilmuannya. Nah, yang ketiga, jangan kita kalah dari sisi ekonomi. Ini masyarakat ekonomi syariah itu mengatakan yang ketiga ini. Kita ini ada kekuatan umat Islam, kalau dulu itu kan 90%. Sekarang kalau secara nasional kan sekitar 87%. Di Semarang itu 84 sekian persen umat Islam. Nah, tetapi jumlah pengusaha yang dari kalangan kekuatan muslim itu belum ada 10%. Negara maju itu jumlah pengusaha dibandingkan jumlah penduduk itu adalah 14%. Kita di Indonesia itu masih 3,47%. Berarti masih kurang 10% lebih, hampir 11%. Dari 3,47% pengusaha di Indonesia, 10% kurang itu dari kekuatan muslim, 90% itu dari kekuatan non-muslim. Nah, ini sumber kekayaan dari mana? Dari orang muslim. Hebat dong. Kebutuhan puasa kita mulai dari sahur sampai buka, sampai takjil, sampai sedekah, macam-macam. Siapa yang menyediakan barang pokoknya? Mereka. Ketika hewan idul kurban, ono kambing, ono sapi, siapa yang menyediakan? Mereka. Kebutuhan-kebutuhan apa untuk membayar zakat, beras, siapa yang menyediakan? Mereka. Kita mayoritas tapi belum menguasai ekonomi secara nah ini coba daftar 10 orang terkaya di Indonesia, ada nggak wong Semarang? Ada nggak? Enggak. Ini hanya satu ini yang Islam tuh. Nih 10 orang terkaya 2024. Nah, ini penguasa kelapa sawit di Indonesia, hanya 4 orang ini. Satu orang itu punya 194.000 hektar. Jadi kan punya tanah berapa, Pak? 1 hektar punya 100 meter. Ini satu orang lahan garapannya saja 194.000 hektar. Ya. Tanahnya siapa? Tanah kita. Ini data loh. Saya bukan buat-buat, bukan hoax. Ini data resmi. Siapa penguasa kelapa sawit di Indonesia yang dulu kita mengalami kelangkaan minyak goreng? Ternyata dari hasil kelapa sawit CPO. CPO-nya itu dikirim ke Jerman, ke Amerika kan. Saya itu punya kos-kosan. Kos-kosan saya banyak orang nahkoda kapal, orang PIP pelayaran. Karena saya punya kos-kosan di Wonogiri, belakang PIP. Dia nahkoda senior. Ketika di Indonesia kelangkaan minyak goreng, Pak Ustadz izin saya ngirim ini 40.000 ton. Orang 4.000 kilo, 40.000 ton ke Amerika. Saya ini ngirim 20.000 ton ke Cina. Saya ini ngirim
Jadi Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng, bahan minyak goreng itu dikirim ke luar negeri semua. Saya dibimbing faktur perjalanannya, ini loh Pak Ustaz. Tapi tolong ya, jangan di-share kemana-mana. Ini bukti nyata ada kejahatan, persekongkolan orang-orang jahat di Indonesia. Ini. Maka kita umat Islam harus kaya. Harus kaya. Nah, inilah yang ketika kita tidak hati-hati, nih, minim keterampilan Indonesia sulit cetak pengusaha. Indonesia jumlah pengusaha 0,5%, India 0,8%, Amerika ini 6,5%, Thailand 9,4%, Korea Selatan 18,2%. Kita masih jauh. Maka silahkan jadi pengacara, silahkan jadi guru, silahkan jadi ustadz, silahkan jadi apapun, PNS, ASN dan sebagainya, tapi jiwa entrepreneur harus ada. Ini penting. Nih, wanita yang menjadi pengusaha, Selandia Baru, Swedia, Kanada, Amerika, Singapura, Portugal, Australia, Belgia, Filipina, Inggris, Indonesia terendah. Nah, ibu-ibu, ini sekalipun di rumah jogo anak, jiwa entrepreneur harus ada. Ketika baginda Rasul ditanya, ayu kasbi adyabi ya Rasulullah, wahai Rasul, sahabat itu tanya, ayu kasbi adyabi ya Rasulullah, ya Rasul, mata pencarian apa yang paling baik? Maka baginda Rasul menjawab, kulun amalin biyadih, setiap pekerjaan yang dihasilkan dari tangan kita. Yang kedua adalah wa kulun bai'in mabrurun, dan setiap jual beli yang berkah. Jadi baginda Rasul itu sudah memberikan semangat bagi kita. Bahkan kalau kita hitung lamanya baginda Rasul Muhammad SAW sebagai pengusaha dan sebagai nabi, itu lebih lama sebagai pengusaha. Kalau dihitung Nabi Muhammad menjadi pengusaha itu lebih dari 27 tahun. Tapi sebagai Nabi 23 tahun. Nabi sejak umur 6 tahun itu sudah punya jiwa entrepreneur. Punya jasa angon wedus. Dia sebagai angon wedus untuk bayaran beberapa dinar. Kemudian usia 9 tahun sudah ikut pamannya ke Syria, dagang. Usia 17 tahun Nabi Muhammad sudah menjadi pengusaha ekspor impor tingkat dunia. Ke Syria, ke Yordan, ke Zaman, ke beberapa negara yang lain. Itu 17 tahun sudah dilepas oleh pamannya untuk dagang sendiri. Bahkan ketika baginda Rasul mengkhitbah Khadijah, maharnya ada yang mengatakan 100 unta, ada yang mengatakan 20 ekor unta. Tapi paling tidak kita ambil paling kecil saja, 20 ekor unta plus 12,4 ons emas, bukan gram. Ibu-ibu dapat mahar emas berapa gram dari bapak-bapak? Nah, Nabi Muhammad mengkhitbah Khadijah sing luwih senior, saya tidak mengatakan lebih tua. Nabi usia 24, Khadijah usia 40. Khitbahnya, maharnya 20 ekor unta plus 12,4 ons emas atau 12.400 gram. Sekarang kalau diuangkan 1.400.000 emas itu sudah 13 miliar emas itu. Unta kemarin saya lihat harga unta terbaik di Arab Saudi 300.000 real Arab atau sekitar 1 miliar lebih. Berarti kalau 20 ekor unta plus 12.400 gram itu berarti kalau dikuruskan rupiah sekitar 35 miliar, hampir 40 miliar. Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Khadijah. Kira-kira ibu-ibu nek ono anake dilamar dengan mahar 30 miliar, kira-kira wani nolak ora? Mboten Bu nggih, sekalipun sing lamar umur 70 tahun mboten nggih. Nah ya. Jadi artinya Nabi ini sudah memberikan contoh. Ini sudah siang kita ya. Jadi saya kira ini menjadi penyemangat bagi kita bahwa umat Islam harus kuat tauhidnya, umat Islam harus kuat ilmunya, umat Islam harus kuat ekonominya. Kalau kita kuat 3 hal ini, dari serangan manapun orang wani bakal karo umat Islam.
Tapi giliran umat Islam tauhidnya lemah, maka akan dimainkan dalam dunia politik, akan dimainkan dalam dunia skenario-skenario. Ketika kedua tidak kuat ilmunya, tidak kuat pendidikannya, juga akan dibuat main-main. Apalagi kita tidak kuat ekonominya, akan mudah kita dimurtadkan, akan mudah kita dikucilkan. Maka umat Islam kuat akidahnya, kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat persaudaraannya, kuat fisiknya, dan seluruh kekuatan ini sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannatad darussalam tabarak Rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya alima bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya alima bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Allahumma tawwil umurana wa sahih azadana wa nawwir qulubana wa thabit imanana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang beliau masih hidup bersama-sama kami maupun yang telah mendahului kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur kami ya Allah, sehatkanlah badan kami ya Allah, terangilah hati kami ya Allah, tetapkanlah keimanan kepada kami ya Allah, istiqomahkanlah ya Allah nilai kebaikan-kebaikan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan-kebaikan-Mu ya Allah, dekatkanlah kami dengan cinta dan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bala, jauhkanlah kami dari segala musibah, jauhkanlah kami dari kesulitan-kesulitan hidup, jauhkanlah kami dari lilitan hutang, jauhkanlah kami dari tekanan-tekanan dari orang-orang lain, jauhkanlah kami dari niat orang jahat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari segala fitnah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inni na'udzu bika minad dain wa na'udzu bika min qaril zal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala lilitan hutang, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari tekanan orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kesalahan, kekeliruan dan hal-hal yang tidak nyaman, mohon dimaafkan dengan segala hal. Kurang lebihnya nasrul minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.